Saudara yang kekasih, saya akan berkhotbah pada hari ini dengan judul khotbah saya adalah panjang umur. Saudara yang kekasih, panjang umur adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, adalah anugerah Tuhan, adalah kehendak Tuhan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebelum kita akan pergi lebih lanjut, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan yang akan menunjang judul khotbah kita pada hari ini, yaitu judul khotbahnya panjang umur. Silakan kita buka di Mazmur 34 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara, mari sama-sama kita baca dari ayat 11 sampai ayat 15. Tentunya saya akan membacakannya dan saudara semua mengikuti di screen. Ayat 11, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, di Mazmur 34 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh pemazmur yang bernama Raja Daud atau King David bahasa Inggrisnya. Dengan latar belakang penulisan daripada Mazmur 34 ini, saudara, kalau kita baca dari ayat 1-nya sampai ayat yang terakhir, di situ menceritakan, di ayat-ayat pertama menceritakan bagaimana Raja Daud ini berpura-pura gila dikarenakan karena Raja Abimelek. Tetapi bukan hanya seperti itu, tetapi di situ juga di Mazmur 34 ini, di mana Daud sedang mengalami juga situasi kesulitan ya terhadap Raja Abimelek ini sehingga dia pura-pura gila. Tetapi Raja Daud, dia boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dia menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah penolong dia satu-satunya dan yang memberikan jalan keluar bagi Raja Daud. Saudara yang kekasih, mari kita akan melihat ayat-ayat berikutnya yang tadi kita telah baca di Mazmur 34 ini. Saudara yang kekasih, saya tidak membahas satu persatu dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, tetapi ada beberapa ayat yang tadi sudah kita baca. Saudara, di situ yang akan saya bahas, yaitu tentang kehidupan yang panjang umur. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat satu persatu dari ayat 11 ya sampai nanti ayat yang ke-15, kita akan melihat satu persatu dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mau kita berumur panjang, dan di dalam waktu yang umur panjang ini apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang mempunyai umur panjang tapi hidupnya itu, saudara, dalam keadaan yang tidak enak. Banyak orang mengalami situasi keadaan, atau bahkan banyak orang mengalami problem dalam hidupnya, atau keadaan yang tidak enak dan tidak ada jalan keluar. Dan banyak orang kehidupannya lebih banyak sakitnya daripada sehatnya, saudara yang kekasih. Dan banyak orang menghadapi pergumulan tantangan hidup, saudara, yang tidak ada habis-habisnya. Dan orang itu hidup dalam penderitaan yang sangat. Tetapi saudara, Tuhan menjamin kehidupan anak-anaknya. Dia mau memberikan anak-anaknya panjang umur. Panjang umur adalah kehendak Tuhan. Siapa di sini yang mau panjang umur? Tentunya semua kita mau panjang umur. Saya pun mau panjang umur, saudara yang kekasih. Tidak ada satupun di dunia ini yang kepengen pendek umurnya. Saudara, kalau orang yang kepengen pendek umur, itu orang yang putus asa namanya. Orang yang mau hidup
tetapi kehidupannya tidak menjanjikan hal-hal yang baik dalam hidupnya dia, atau dia mengalami satu penderitaan, satu tekanan, satu penyakit, atau apapun ceritanya saudara yang tidak mengenakan hidupnya, sehingga dia mau umurnya cepat-cepat aja berhenti, atau dia pengen pendek umurnya. Itulah sebabnya banyak orang yang bunuh diri saudara, karena pengen mengakhiri hidup ini, karena dia tidak merasa puas di dalam kehidupan ini. Orang-orang ini merasa bahwa kehidupan ini tidak enak untuk dijalani. Kehidupan yang menyakitkan, kehidupan yang pahit, kehidupan yang penuh dengan situasi, tantangan, keadaan, problem yang tidak ada jalan keluarnya. Betul saudara? Tetapi kalau engkau hidup di dalam kebahagiaan, engkau hidup di dalam kehidupan yang indah, yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Semua orang pengen panjang umur, betul? Ya, apalagi orang-orang saudara yang lagi jatuh cinta saudaranya, maunya hidupnya sepanjang-panjangnya, atau orang baru menerima berkat materi, baru beli rumah gedong, ya, atau baru beli yang dia impi-impikan, atau baru menerima karir atau pekerjaan, mendapat pekerjaan yang baik, yang bagus, atau karirnya dinaikkan. Saudara kepengen supaya hidupnya lebih panjang lagi, supaya mau berkarir setinggi-tingginya, mau jadi orang kaya yang lebih hebat, ya, mau jatuh cinta terus umur hidup, ya saudara. Apalagi waktu periksa di dokter, dan dokter cek seluruhnya, waduh ternyata bapak atau ibu atau saudara atau saudari ternyata sehat sekali, tidak ada penyakit. Langsung pengen panjang umur. Benar saudara? Nah saudara, semua orang menginginkan hidup yang berbahagia, hidup yang dijauhkan dari segala problem, masalah, sakit penyakit, dijauhkan dari segala kemiskinan, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Betul? Semua orang kepengen seperti itu. Tidak ada seorang pun kepengen hidup menderita, kepengen hidup sakit-sakitan, kepengen hidup saudara yang tidak enak di dalam dunia ini. Saudara, kalau engkau pengen hidup umur panjang, itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan, Dia mau kita hidup sepanjang mungkin. Ada begitu banyak ayat-ayat yang mendukung tentang panjang umur. Ada ayat yang berkata, panjang umur ada di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kirimu. Waduh, ini enak banget saudara. Udah panjang umur, kekayaan dan hormat lagi di tangan kiri. Bayangin, pengen gak saudara? Semua pasti pengen. Betul? Mau panjang umur, sehat, bahagia. Waduh, kepengen banget saudara. Dan kaya raya lagi. Nah, ada ayat yang berkata demikian saudara. Dan ada juga ayat yang berkata bahwa kita suruh menghormati orang tua kita dan panjang umurmu, dikatakan. Ya, jadi panjang umur ini, saudara, adalah sesuatu yang Tuhan sediakan untuk orang-orang seperti apa, saudara? Nah, kita akan belajar hari ini. Ya, yang kepengen panjang umur, saudara pay attention, coba perhatikan baik-baik. Karena Tuhan tidak mau Anda hanya diberikan panjang umur, tapi Tuhan mau pada waktu Anda diberikan panjang umur, Anda juga bisa menikmati hari-hari hidup Anda. Dan Tuhan mau bahwa Anda juga bisa menjadi berkat selama Anda hidup di dunia ini. Ada amin? Diberkati dan menjadi berkat. Coba kita baca ayat 11-nya. Ayat 11 berkata, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Pertama, kalau kita lihat di ayat ini, saudara yang kekasih, ini Raja Daud, dia mengatakan anak-anak. Saudara, anak-anak yang dimaksud sini jangan salah sangka dulu. Ini bukan dibicarakan kepada anak-anak kecil, ya. Biasanya kalau kita bilang itu banyak anak-anak, ya. Maksud kita ada anak-anak kecil. Tetapi kita juga suka bilang, oh ada anak-anak datang. Nah, anak-anak itu berbicara tentang juga anak-anak muda. Nggak ada orang tua atau ibu-ibu yang sudah di atas umur 40 tahun terus kita bilang, anak-anak udah datang. Nggak ada ya. Kecuali kalau, ada teman-teman anak kita mungkin. Kalau saya udah punya anak saya yang paling besar sudah 27 tahun. Ya. Dan yang paling kecil 23 tahun. Ya, kalau teman-teman mereka datang, mereka mungkin bisa bilang,
tuh anak-anak udah datang, ya nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin teman-teman saya datang terus ibu-ibu, bapak-bapak, terus anak-anak udah datang. Nggak mungkin, saudara ya. Pasti kita bilang, oh bapak-bapak, ibu-ibu sudah datang. Nah, di ayat ini dikatakan, marilah anak-anak. Ya, anak-anak dimaksud di sini seperti seorang guru lagi mengajar kepada murid-murid. Hai murid-murid, ini disebut anak-anak, saudara yang kekasih. Jadi anak-anak it can be, bisa berarti banyak hal. Bukan anak-anak kecil yang dimaksud itu atau anak-anak yang saya maksudkan tadi. Tapi anak-anak di sini berbicara, Raja Daud sedang berbicara mengenai seperti murid. Jadi merupakan sesuatu yang dikatakan kepada orang-orang atau kepada umat Tuhan yang adalah umatnya Tuhan, anak-anak Tuhan yang terdiri tentunya dari ada orang dewasa, ya, yang tadi saya katakan ada mungkin masih muda, teenager, sampai orang tua, sampai umur 80 tahun, 90 tahun, dan sampai batas umur yang ada pada saat ini, saudara yang kekasih. Nah, saudara, saat ini saya katakan anak-anak, ya, jadi jangan Anda salah paham tentang anak-anak ini. Saudara yang kekasih, dikatakan marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Raja Daud, dia mau menyampaikan sesuatu kepada kita, saudara. Dikatakan takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Saudara yang kekasih, takut akan Tuhan ini penting sekali di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, hidupnya pasti berbahagia. Itu pasti. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, pasti hidupnya menderita. Karena firman Tuhan dengan jelas, saudara, menjanjikan hal-hal yang berbahagia, hal-hal yang akan membuat Anda hidup tenang, akan membuat Anda mengalami hidup berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan kalau kita ada di dalam firman-firman Tuhan. Bahkan ada janji firman Tuhan yang berkata, saudara yang kekasih, ya, kalau aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Saudara, ini janji firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menghormati firman Tuhan. Karena dia respect, bukan ketakutan, saudara, tapi dia menghormati firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu menjadi otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Saudara, saya menjamin hidup Anda. Kalau Anda menjadikan Tuhan Yesus menjadi otoritas tertinggi di dalam hidupmu, dan engkau akan melihat, saudara yang kekasih, bagaimana engkau boleh hidup di dalam janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Tuhan juga berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak hidup di dalam firman-Nya, berarti kita hidup di luar firman Tuhan. Berarti kalau firman Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memproteksi engkau. Saudara, kalau kita hidup di luar firman, berarti kita juga hidup di luar proteksi, di luar pertolongan Tuhan, di luar perlindungan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya, saudara yang kasih, penting sekali hidup takut akan Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan adalah identik dari orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, kita akan lihat lebih lanjut, saudara yang kekasih. Orang seperti apakah orang yang takut akan Tuhan ini? Orang yang hidup di dalam kebenaran ini. Kita lihat di Mazmur 34 ayat 12. Dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Nah, saudara yang kekasih, di sini dijelaskan oleh pemazmur bahwa siapakah orang yang menyukai hidup. Saudara, semua kita menyukai hidup. Tidak ada yang senang kalau kita mendengar ada kematian. Saudara, kalau kita mendengar kematian, berarti kita berduka, betul? Saudara, kalau kita dengar, aduh ada si ini yang meninggal, si ini meninggal artinya mati, terjadi kematian, pasti kita berduka. Atau kita bisa bilang, waduh itu perusahaannya yang baru dirintis sekarang udah kolaps, udah mati. Saudara, itu tidak baik.
Atau kita berbicara, itu hubungan keluarga, waduh, sudah tidak ada jalan keluar lagi, udah mati. Saudara, itu sesuatu yang tidak baik. Suami istri tidak ada kecocokan lagi, tidak bisa berhubungan lagi, udah seperti dua orang mati di dalam rumah tangga. Itu berbicara hal yang tidak baik. Tapi kalau berbicara kehidupan, saudara, itu berbicara hal yang baik. Itulah sebabnya ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini berbicara tentang apa iblis? Berbicara tentang kematian. Kalau Tuhan berbicara tentang kehidupan. Saudara, di sini dikatakan dengan jelas, siapakah orang yang menyukai hidup? Saya percaya, sangat lumrah sekali kalau semua kita menyukai hidup. Amin. Saudara, yang mati jadi hidup, yang tidak ada jalan keluar mendapatkan jalan keluar, ada kehidupan. Semua orang menginginkan itu. Waduh, udah mau bangkrut nih, tiba-tiba ada kehidupan lagi perusahaan itu. Kita lihat, waduh, ini udah gak bisa nih, udah diusahakan, ya, udah diusahakan, anak ini tetap gak bisa naik kelas. Tetapi tiba-tiba dapat berita gembira bahwa, waduh, ternyata anak ini bisa ujian lagi dan bisa naik kelas. Berarti ada kehidupan, saudara yang kekasih. Saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan ini. Kalau yang mati itu pasti berduka, tapi kalau yang hidup pasti bersuka cita. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, kehidupan ini sangat penting. Selama kita ada di dunia ini adalah suatu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan orang-orang yang mau hidup, saudara, Tuhan mau memberikan umur panjang kepada orang-orang yang mau hidup. Hanya orang yang mau hidup, saudara. Ada orang yang udah kepengen mati. Nah, kalau udah kepengen mati, saudara, tentunya ya Tuhan juga tidak mau memaksa, saudara. Ya, kalau udah mau mati. Makanya ada orang udah mau mati, dia bunuh diri. Kok bunuh diri? Kenapa bisa langsung mati bunuh diri ya? Yudas Iskariot kok bunuh diri mati? Kok nggak dihalangi? Karena itu keinginan sendiri, saudara. Saudara, keinginan kita, Tuhan tidak pernah memaksakan. Keinginan Tuhan jadi atas hidup kita. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih hidupnya. Tapi kalau Anda pilih untuk pendek umur, itu pilihanmu. Tapi di sini Tuhan mau supaya kita hidup. Dan kalau kita hidup, Tuhan mau memberikan kita bukan sekedar hidup. Tapi di sini dikatakan yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang. Ada amin, saudara yang kekasih. Tuhan mau kita memperoleh umur panjang, saudara yang kekasih. Tuhan mau kita memperoleh umur panjang. Ini keinginan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau umur panjang ini juga menjadi keinginan kita. Makanya dikatakan di sini yang mengingini umur panjang. Ada amin, saudara. Jadi bukan hanya sampai hidup, tapi hidup yang umur panjang. Dan bukan hanya juga sampai umur panjang, tetapi di sini dikatakan untuk menikmati yang baik. Ada amin. Haleluya. Siapa yang punya keinginan untuk hidup dan umur panjang dan menikmati yang baik? Semua kita pasti kepengen. Saya juga kepengen, saudara yang kekasih. Ya, tetapi nggak ada yang di sini bilang mau umur panjang, ya. Saya mau umur panjang, tetapi menikmati yang tidak baik. Ya, gak ada yang mau. Tetapi firman Allah dengan jelas berkata, waktu kita diberikan umur panjang untuk menikmati yang baik. Amin. Haleluya. Tetapi keinginannya itu harus berasal dari kita juga. Bukan hanya keinginan Allah, tapi keinginan kita juga. Tuhan sangat menghormati keinginan setiap kita. Suatu hari Paulus pernah berkata, pada waktu dia dalam penjara di Filipi, dia bilang dia nggak tahu mana yang harus dia pilih. Dia bilang, jauh lebih baik aku pergi dan tinggal bersama dengan Tuhan. Jauh lebih baik. Aku tidak tahu yang mana aku harus pilih. Karena pada waktu itu Paulus lagi berada dalam penjara di Filipi. Tetapi dia bilang, tetapi aku memilih untuk hidup. Dan aku memilih hidup untuk jemaat. Nah, ini pilihan, saudara yang kekasih. Ya, jadi Paulus memilih untuk hidup umur panjang.
supaya dia bisa hidup bagi jemaat. Dia bisa memberikan dirinya untuk jemaat. Saudara yang kekasih, saya juga mau umur panjang. Saya mau memberikan diri saya buat jemaat. Haleluya. Saudara yang kekasih, penting sekali untuk umur panjang dan menikmati yang baik. Saudara, seperti apa sih waktu kita umur panjang dan menikmati kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita lihat di Mazmur 34 ayat 13. Dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, lidah ini kecil, tetapi lidah ini bisa membunuh. Lidah ini kecil, tapi lidah ini bisa mematikan perasaan dan hati orang. Saudara, lidah ini kecil, tapi lidah ini juga bisa membangun. Amin. Bisa mengangkat orang yang lagi jatuh. Bisa mengencourage orang. Lidah ini kecil, tapi lidah ini bisa juga bergosip, saudara. Lidah ini kecil, tapi lidah ini juga bisa memuji Allah. Lidah ini kecil, tapi lidah ini bisa memperkatakan masa depan yang indah buat hidup kita. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan, Tuhan bersabda, menggunakan lidah untuk berbicara. Sehingga kita bisa dengar dan timbul iman. Saudara, penting sekali perkataan-perkataan firman keluar dari mulut kita, sehingga orang yang tadinya di sekitar kita, yang tadinya merasa lemah, yang tadinya merasa putus asa, yang tadinya merasa hidup ini hampa, tidak mau umur panjang lagi, pada waktu dia mendengar perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut kita, membangkitkan orang ini. Amin. Saudara yang kekasih, penting sekali supaya kita menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Jangan ada yang jahat yang keluar dari lidah kita. Tetapi belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang benar. Jangan suka komplain, saudara. Pada waktu kita mulai mengeluh, kita mulai memperkatakan kata-kata negatif, saudara. Di situ kita sedang menakut-nakuti diri kita. Kita sedang melemahkan diri kita. Pada waktu kita bilang, aduh kok begini keadaannya. Aduh, saya putus asa nih. Engkau sedang melemahkan dirimu. Engkau sedang menghancurkan hidupmu, saudara. Karena engkau memperkatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, saudara. Hal-hal yang tidak baik itu nilainya jahat, saudara. Karena firman Allah mau supaya kita berkata-kata yang benar, berkata-kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan pergi dan terjadi dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini gak ditentukan oleh apa kata tetangga, apa kata orang, apa kata musuh kita, apa kata orang lain, apa kata bos kita, apa kata siapa aja. Tapi hidup kita ini ditentukan oleh perkataan Tuhan. Apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Dokter bisa bilang, gak ada harapan lagi ibu. Bapak ini sakitnya udah parah, udah gak ada harapan lagi. Tapi kalau Tuhan berkatakan engkau harus sembuh dan engkau sembuh, ada amin. Meskipun orang berkata kamu sudah tidak ada jalan keluar, tapi kalau Tuhan berkata pasti aku buka jalan bagimu, pasti jalan terbuka bagi. Jadi mulai memperkatakan janji-janji Allah, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, bukan yang jahat. Nah, orang yang mau berumur panjang, saudara, orang yang mulai memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Saudara, saya sudah pernah berkata berulang-ulang, mungkin yang belum pernah dengar. Saudara, saya nonton di televisi di Amerika, di sini, saudara. Ada satu channel, dan channel ini ada seorang dokter anak Tuhan, dia berbicara. Dia katakan dia punya nenek itu sejak dari lahir sampai meninggal umur 102 tahun, dia katakan itu tidak pernah pergi ke rumah sakit sampai dia mati. Dan dia mati itu mati udah di usia tua, 102 tahun, saudara. Dan dia, dokter ini, dia berkata begini, saudara. Dia bilang begini, saudara, menurut penelitian, waktu kita mulai mengeluh,
atau kita berkata-kata yang tidak baik, atau kita gusar, khawatir, takut, dan sebagainya. Saudara yang kekasih, dia katakan, saudara, 5 menit kita mengatakan atau kita berkata-kata yang tidak baik itu, saudara, itu mengganggu ternyata kita punya tubuh ini. Ada sel-sel yang mati dalam tubuh kita. Pada waktu kita berkata-kata tidak baik, itu mempengaruhi kejiwaan kita, mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Dan sel-sel tubuh itu mati, saudara. Dan untuk menggantikan sel-sel tubuh ini supaya hidup kembali, saudara, diperlukan waktu 3 jam untuk bergembira. Nah, saudara, hitung aja sendiri. Kalau Anda suka ngomel, Anda suka ngeluh, suka komplain, 1 hari 1 jam, lawannya bergembira, hitung sendiri. 5 menit lawan 3 jam. Ya, saya nggak ada kalkulator di sini, jadi silakan dihitung sendiri. Pulang dari sini, Anda hitung sendiri. Waduh, gua ngomel. Jadi kalau mau ngomel, hitung dulu menit keberapa ini. Waduh, ini jam 12:07. Waduh, saya ngomel udah 27 menit nih. Waduh, bergembira berapa nih? Anda hitung sendiri. Sehingga bisa panjang umur, amin. Orang yang suka ngomel, hati-hati loh, Anda sedang membunuh dirimu. Ya, karena kalau sel-sel tubuh mati-mati terus, gak ada yang hidup, lama-lama mati tubuh ini. Benar? Hati-hati, saudara yang kekasih. Dan di sini dikatakan, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, jangan suka menipu. Ya, saudara, perbuatan jahat yang kita buat, suatu hari pasti ketahuan. Gak ada kejahatan yang tidak akan ditampilkan oleh Tuhan. Semua dosa akan ditampilkan oleh Allah. Kebenaran juga yang kita buat akan ditampilkan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan, Tuhan gak pernah menyembunyikan rahasia. Bagi Tuhan, dia transparan apa adanya. Saudara yang kekasih, untuk itu kita harus jaga bibir ini terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita gampang banget nipu orang. Kita udah tahu nih, kita gak bakalan datang nih. Kita bilang, oh iya saya usahakan. Itu nipu namanya. Betul? Kita udah tahu kita gak bakalan datang. Cuman bikin senang aja sama itu orang. Tipu-tipu dikit lah. Gak apa-apa anak Tuhan kalau cuma tipu-tipu dikit. Yang penting kan gue gak tipu duit dia. Hati-hati, saudara. Ya, jadi hati-hati, iblis sudah mengintip itu. Gak ada dosa kecil, dosa gede sama iblis. Di mata Tuhan juga dosa is dosa. Nah, di situ iblis mau supaya kita keluar dari firman Allah. Betul? Karena waktu kita keluar dari firman Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di luar firman Allah, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu pilihan kita. Hati-hati, saudara. Nipu-nipu, tadi sudah saya kasih contoh nipu yang kecil. Kalau nipu yang gede, Anda udah tahu deh. Saya nggak usah ajarkan tipunya kayak gimana. Anda udah tahu ya. Seperti itu Anda udah lebih mahir dari saya mungkin. Jadi yang tipu-tipu yang kecil itu sudah belajar untuk tidak menipu, saudara. Lidah ini hati-hati, bibir ini hati-hati ya. Senyum tapi nipu di dalamnya ya. Senyum tapi di dalamnya dongkol, marah. Duh, gua tadi belakang senyum aja sama dia, tapi di dalam gua pengen tonjok deh mukanya. Seperti itu ya. Rasanya, itu orang, gua sebel banget sama dia. Itu menipu, saudara. Lain di bibir, lain di hati. Anda bisa menyembunyikan itu ya. Anda bisa, hanya Anda yang tahu Anda menipu. Tetapi bukan hanya Anda yang tahu, tapi Tuhan juga tahu. Hati-hati. Yang berikutnya kita lihat, saudara yang kekasih. Supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan, dan kita dapat menikmati hidup panjang umur dan hari yang baik dalam hidup kita. Amin. Kita lihat yang berikutnya, ayat 14. 2 ayat lagi, saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara yang kekasih, kita harus sering-sering berbuat baik, saudara. Kalau Anda sering berbuat baik, Anda lupa berbuat jahat. Tapi kalau Anda tidak mau berbuat baik atau tidak suka berbuat baik, pasti yang jahat yang Anda lakukan. Betul? Ya, orang yang sedang berbuat baik, dia gak ada waktu untuk berbuat jahat. Ya, jadi maunya berbuat baik. Itulah sebabnya ada firman Allah berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, waduh, tapi saya jemu juga berbuat baik nih. Udah saya baikin, dikasih hati mau jantung. Dikasih jantung mau apa lagi? Ya, saudara yang kekasih,
Beri, saudara. Firman Allah berkata, maka kamu akan diberi. Amin. Kalau kita memberi kebaikan, pasti Anda akan menerima kebaikan. Nggak mungkin Anda nanam ya biji kedondong, Anda mau menuai duren. Nggak mungkin. Kalau Anda nanam kedondong, ya tunggu pasti kedondong yang berbuah. Ya, kalau Anda nanam biji duren, pasti Anda akan menuai duren. Betul? Saudara, kalau kita menabur kebaikan, pasti kita menuai kebaikan. Orang-orang yang hidupnya baik, saudara yang kekasih, pasti dia akan menerima kebaikan, saudara. Karena itu firman Allah. Beri maka kamu akan diberi. Beri maka kamu akan diberi, bukan sekedar hanya memberikan uang, saudara, tapi memberikan waktu kita juga kepada Tuhan. Memberikan waktu kita untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan, atau memberikan waktu kita untuk bermanfaat buat orang lain. Pasti saudara, kau akan menuai waktu-waktu yang indah yang Tuhan juga akan berikan kepadamu. Ada amin. Tapi banyak orang, aduh, mau diminta waktu aja, susahnya minta ampun. Aduh, saya sibuk nih dari pagi sampai malam, saya begini dan begitu dan begini, saudara. Banyak alasannya. Benar? Sampai-sampai disuruh datang ke gereja aja, alasannya banyak. Ya, karena banyak alasan. Saudara yang kekasih, mari kita berbuat baik, saudara yang kekasih. Berbuat baik, pasti Anda akan melihat kebaikan yang dari Tuhan datang dalam hidupmu. Kalau Anda merasa kok susah berbuat baik, jangan pakai kekuatanmu. Minta kebaikan Tuhan bekerja di dalam dirimu, sehingga engkau tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus itu ada ahlinya berbuat baik. Saudara, banyak orang yang jahat kepada Tuhan. Kalau engkau lihat kehidupannya Tuhan Yesus waktu dia masuk dalam pelayanan, saudara, waktu dia mau dibunuh, dia dicaci maki, dia dihina, ada orang-orang yang gak percaya kepada dia. Ya saudara yang kekasih, bahkan Yesus sendiri dibawa oleh orang-orang yang satu kampung dengan dia, atau satu bangsa dengan dia, dibawa untuk disalibkan, saudara. Padahal mereka menyalibkan Yesus di sana. Yesus mati padahal untuk mereka. Amin, saudara. Tetapi Yesus tidak pernah mengeluh. Bahkan pada waktu ada orang, saudara, melakukan yang jahat kepada dia, dia katakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus terus berbuat baik. Never berhenti, tidak pernah berhenti, dia terus berbuat baik. Saudara yang kekasih, dia mengajarkan kita untuk terus berbuat baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dikatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Nah ini saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan seperti ini, dan dia pasti menuai kebaikan, gak mungkin tidak. Percaya sama firman Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, siapa yang ingin damai? Semua kita pengen damai. Damai itu hal yang indah, saudara. Kalau kita berdamai, itu indah banget. Banyak orang mau berdamai dengan dirinya aja susah. Banyak orang membenci dirinya loh. Banyak orang gak suka terhadap dirinya. Banyak orang menolak dirinya. Banyak orang menyesal. Kenapa saya harus dilahirkan? Kenapa saya harus hidup? Kenapa saya sudah tua? Maunya muda terus. Ya, kenapa dan kenapa, saudara yang kekasih? Ya, saudara yang kekasih. Banyak orang membenci, tidak suka terhadap dirinya. Saudara, dia tidak berdamai dengan dirinya. Dirinya aja dia tidak berdamai, gimana mau berdamai dengan orang lain? Betul? Saudara, tapi perdamaian diperlukan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena pada waktu Anda damai dengan orang lain, hidupmu juga damai. Saudara, kalau hidup damai itu enak. Hidup gelisah enak atau enggak? Enggak enak. Mau tidur aja enggak enak. Coba Anda enggak punya damai sejahtera, ya, hidupnya gelisah. Aduh, mau tidur, belok sana, belok sini, ngadap sana, ngadap kiri, ngadap kanan, ambil handphone, baca WhatsApp. Udah enggak ada lagi yang WhatsApp gue. Kita lihat di IG. Aduh, ini udah gak menarik lagi. Kita lihat kemana, kita pergi ke TikTok, kita pergi ke Facebook, kita lihat ini itu. Waduh, hati gua gelisah. Yang ada, udah jam 4 pagi. Saudara yang kekasih, untuk itu mari saudara yang kekasih, mari kita hidup berdamai. Berdamai itu indah, dan Tuhan adalah pembawa damai untuk hidup kita. Amin. Haleluya. Kalau Anda damai, saudara, gampang Anda panjang umurnya. Betul?
Karena di sini bersuka cita terus. Coba tanya ke dokter. Ya, orang yang hidup damai, yang hidup penuh dengan sukacita, sama orang yang hidup stres, siapa yang cepat mati duluan? Tanya aja sama dokter, jangan tanya sama saya, tanya sama dokter. Ya, kalau nggak percaya telepon dokter, tanya dokter, yang cepat mati itu yang kayak gimana? Orang yang ngomel melulu setiap hari, yang stres, atau orang yang penuh dengan damai, sukacita, bahagia setiap hari? Tanya sama dokter kalau nggak percaya. Sudah, tetapi firman Allah berkata, kalau kau mau hidup panjang umur dan menikmati yang baik, amin, saudara, kita harus hidup takut akan Allah. Dan salah satunya adalah berdamai dan punya damai sejahtera. Yang terakhir, ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tadi saya sudah katakan, takut akan Tuhan sama dengan orang benar, atau hidup dalam kebenaran. Nah, ini janjinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, atau orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi kepada orang benar yang minta tolong kepada dia, pasti menerima pertolongan. Saudara, kalau Anda ada pergumulan dan Anda teriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepadamu, Anda bahagia kan? Sukacita? Damai sejahtera? Pasti. Amin. Haleluya. Saudara, mari hari ini putuskan. Apakah engkau mau hidup di dalam kebenaran? Hidup takut akan Tuhan atau tidak? Pilihan ada di tanganmu. Dan pilihanmu akan menentukan kehidupanmu. Untuk itu, saudara kekasih, sebagai hamba Tuhan, saya ajak kita untuk memilih hidup takut akan Tuhan. Untuk memilih hidup benar. Sehingga kita bisa melihat tahun-tahun hidup kita diperpanjang, atau kita boleh panjang umur. Bukan hanya panjang umur, tapi kita juga bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, inilah khotbah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.